melakukan itu secara berlebihan. Seperti yang kita lihat barusan, ya, penggalan video bagaimana seseorang berziarah itu berlebihan dalam ziarahnya. Dan ini perlu kita beritahu bagaimana anjuran ziarah yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin. Memang sebelumnya Rasulullah SAW itu melarang untuk ziarah, tapi ketika melihat manfaatnya dan tujuan yang bagus, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk berziarah. Bagaimana sabda Rasulullah SAW tentang ziarah? Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur tazuruha." Kata Rasulullah, dahulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur, tetapi kata Rasul, sekarang berziarahlah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, bagaimana ziarah yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin? Nah, ini penting sekali kita sadari. Jangan sampai kita melakukan ziarah akan tetapi timbul kemusyrikan. Dan ini sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun sejarah Islam, orang-orang jahiliyah, mereka menyembah berhala dengan dasar mereka meminta kepada berhala sebagai pelantara untuk permohonan kepada Allah. Dan ini merupakan kesyirikan karena menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun mungkin ada sekelompok orang yang memang mereka membid'ahkan dan melarang untuk berziarah. Karena apa? Karena mereka memahami kebanyakan kita melakukan ziarah itu salah dalam praktiknya. Mereka mengatakan bahwasanya berziarah adalah meminta kepada kuburan, dan ini adalah merupakan kesalahan. Meminta kepada kuburan merupakan kesyirikan. Akan tetapi, ya, ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya kita berziarah itu bertabaruk, meminta keberkahan kepada orang-orang, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan meminta kepada kuburan. Jelas kalau kita meminta kepada kuburan itu merupakan kesyirikan. Tapi bukan itu dasarnya kita berziarah. Dasarnya kita berziarah adalah untuk bertabaruk, mengunjungi orang-orang saleh. Kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah di tempat orang-orang saleh. Ini, ya, ini realitanya. Nah, kebanyakan sekarang orang-orang awam tujuannya ini yang belok, ada kesalahan, berlebihan. Dasarnya memang Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berziarah, tapi lihat tujuannya apa. Rasulullah SAW yang awalnya itu melarang berziarah, kemudian Rasul SAW menyuruh untuk berziarah. Apa tujuan Rasul? Kata Rasul dikatakan, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innahu yurikul qalb wa tudmi'ul ain wa tudhkarul akhirah wa la taqulu hujurat. Artinya apa? Dahulu Rasulullah SAW itu melarang kalian untuk berziarah kubur. Tapi sekarang kata Rasul, berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati. Ini satu, melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingat pada akhirat. Kemudian, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat berziarah. Ini tujuannya.
Jadi tujuannya adalah kita berziarah itu untuk mengingat akhirat. Karena kafabil mauti wa itu, cukup dengan kematian itu sebagai peringatan. Peringatan apa? Bahwasannya kematian adalah kenyataan yang akan kita rasakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka tujuan kita berziarah adalah untuk mengingat kematian, bahwasanya kita akan mati. Ketika kita ingat kematian, maka kita harus bisa dan mampu untuk mempersiapkan bekal setelah kematian, yaitu memperbanyak amal-amal soleh. Maka fungsi dari ziarah jelas, kata Rasul, untuk melunakkan hati. Karena apa? Mengingat akhirat merupakan salah satu faktor untuk melunakkan hati. Karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan ibadah, meningkatkan ketaatan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting sekali, perlu kita garis bawahi. Jangan sampai salah dalam prakteknya, jangan sampai salah dalam niatnya. Karena innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu dasarnya niatnya apa? Ketika niatnya kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan. Tapi ketika niatnya keburukan, maka akan mendapatkan keburukan. Fenomena yang terjadi hari ini, ketika ada orang yang meninggal, katakanlah ya, seorang wanita meninggal, kemudian meninggalnya dengan secara tragis, ya, secara tragis, kemudian viral. Seantero Indonesia mengetahui tentang ketragisan meninggalnya, sehingga mereka berempati, ya, mereka mendatangi kediaman rumahnya, ingin melihat keluarganya seperti apa, bahkan mereka melakukan ziarah. Tetapi perlu digarisbawahi, ketika kita lihat mereka melakukan ziarah, tapi ada tata cara salah dalam kegiatan ziarah tersebut, berlebihan. Ketika kita melihat penggalan video, mereka melakukan berdoa, kemudian mereka menyirami air di atas kuburan, kemudian menaburkan bunga di atas kuburan, bahkan terjadi mirisnya. Air tersebut digunakan membasuh muka, kemudian untuk menyirami kuburan. Apakah ada dasarnya menyirami kuburan itu? Apakah ada dasarnya menaburkan bunga itu di atas kuburan? Ketika kita tanya, apakah kalian tahu dasarnya apa? Menyirami air di atas kuburan, kemudian menaburkan bunga di atas kuburan. Kebanyakan orang tidak tahu dasarnya apa. Apakah ada perintah dari Rasul? Nah, penting sekali kita ingatkan, karena jangan sampai salah dalam niat. Ini penting, jangan sampai salah dalam niat. Seakan-akan kan ketika orang ya melakukan ziarah, kemudian dikerumuni oleh banyak orang, direkam oleh sana sini dan lain sebagainya, seakan-akan kaifiat tersebut, tata cara tersebut itu benar karena memang dilakukan oleh orang terpandang. Tapi ketika dilihat oleh orang yang memahami, oleh orang yang tahu tentang dasar hukumnya, itu merupakan perbuatan yang berlebihan. Kenapa dikatakan berlebihan? Yang jadi berlebihannya adalah membasuh muka dengan air, kemudian air tersebut dikucurkan ke nisannya. Nah, ini apakah ada dasarnya seperti itu? Tidak ada dasar. Kemudian apakah dasarnya ada menyiram air di atas kuburan, menaburkan bunga di atas kuburan? Apakah ada dasarnya? Ada dasarnya. Karena apa? Karena pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ini diterangkan dalam kitab Nihayatuz Zain,
Ya, Nihayatul Zain merupakan salah satu kitab, pengarangnya adalah asli kelahiran Indonesia. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Ia merupakan ulama besar Indonesia, bukan hanya di Indonesia tapi mancanegara. Beliau adalah Imam Masjid Haram. Nah, kita bangga karena apa? Karena ulama besar Indonesia itu dikenal semancanegara. Nah, penting bahwasanya kita ketahui apa kata beliau dalam kitab Nihayatul Zain tentang dasar, ya, tentang dasar menyiram air di atas kuburan, kemudian dasar menabur bunga di atas kuburan. Kata beliau dalam kitab Nihayatul Zain, ya, wa yundabu rasul qabr bima in baridin tafa'ulan biburudatil madji'i wala ba'sa biqalili mimma il wardi li'annal malaikat tuhibbur raihatat thayyib. Bagaimana? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan disunnahkan untuk menyirami kuburan dengan air dingin. Untuk apa? Perbuatan ini dilakukan sebagai pengharapan dengan dinginnya tempat kembali atau kuburan, dan juga tidak apa-apa menyiram kuburan dengan air mawar meskipun sedikit. Karena apa? Karena malaikat senang pada aroma yang harum. Jadi ini tafaul, ya. Tafaul, menyiram air di atas kuburan itu adalah tafaul, pengharapan. Air itu sifatnya dingin, maka kita mengharapkan, ya, yang berada di dalam kubur tersebut mendapatkan kedinginan, kesejukan. Karena apa? Dapat kita rasakan ketika kita berada dalam sebuah lubang, itu panas, ya, itu panas. Maka dengan menyiramkan air itu kita pengharapan kepada Allah, ya, bahwasanya semoga si ahli kubur ini mendapatkan kesejukan di dalam kuburnya, ya. Jadi itu dasarnya. Jadi kita berharap bahwasanya si ahli kubur ini mendapatkan kesejukan seperti sejuknya air. Kemudian kata Syekh Nawawi dikatakan boleh ditambah, dicampur dengan air mawar. Karena air mawar itu wangi, sedangkan wewangian itu sangat disukai oleh para malaikat. Nah, ini dasarnya. Ketika sebuah kuburan wangi semerbak, ya, maka malaikat suka dengan wangian. Ketika ahli kubur itu ditemani oleh para malaikat yang suka wangian, maka itu dapat menenangkan, ya, dapat menenangkan. Maka sunnah kita melaksanakan ibadah itu menggunakan wewangian, karena wangi itu sangat disukai oleh para malaikat. Sama halnya, ya, sama halnya kita menabur bunga. Kenapa dilakukan menabur bunga? Itu tadi, karena apa? Karena bunga itu wangi, kita taburkan di atas kubur, ya, di atas kuburan. Itu sebagai tafakul. Semoga saja, ya, ketika kuburan itu wangi, maka akan dikelilingi dan disukai oleh para malaikat. Jadi itu dasarnya. Dan hal tersebut, ya, pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyiramkan air di atas kuburan putranya yang bernama Said Ibrahim, ya, dan meletakkan kerikil di atas kuburannya. Nah, ini penting kita pahami. Jadi kita berdasarkan kenapa melakukan ibadah seperti itu, kemudian praktek ziarah seperti itu, karena ada dasarnya. Dan kita jangan berlebihan. Jadi cukup saja kita menyiram air di atas
makamnya itu sebagai pengharapan kepada Allah, semoga ahli kubur itu mendapatkan kesejukan seperti sejuknya air. Kemudian menaburkan bunga pengharapan kepada Allah, semoga dengan ditaburkannya bunga yang wangi, para malaikat menyukai kewangian dan didekati oleh malaikat, maka akan menimbulkan ketenangan. Ini yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkunjung, kemudian melewati sebuah kebun di Mekah dan Madinah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di alam kuburnya. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Allah mendengar suara gaib, dan pada waktu itu terbukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati sebuah kebun kemudian mendengar ada orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat, kata Rasul, kedua orang yang ada di dalam kubur ini mereka sedang disiksa. Mereka sedang disiksa. Kenapa? Siksaannya itu dasarnya kenapa? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing, yang lainnya karena sering mengadu domba. Artinya mereka kencing kemudian tidak bersih dalam istinjanya. Jadi kencingnya sembarangan. Kemudian ketika kencing sembarangan, si air kencingnya itu kena ke pakaian. Sholatlah orang tersebut, maka tidak sah sholatnya. Penting makanya tata cara dalam istinja, dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti ketika kita kencing sebagai laki-laki, maka kita harus jongkok, dan ada cara-caranya, dan jangan sampai salah, karena bisa berakibat fatal. Ketika kita kencing sembarangan berdiri, kemudian air kencing itu kena ke pakaian, maka sudah dipastikan salatnya tidak akan sah ketika salat menggunakan pakaian tersebut, karena sudah kena najis. Nah, ini yang menjadi penyebab orang tersebut mendapatkan siksaan. Di antaranya itu, karena banyak nanti orang-orang yang mendapat siksaan diakibatkan air kencing. Kemudian yang kedua, ahli kubur yang mendapatkan siksaan yang kedua itu karena sering mengadu domba. Nah, ini bahaya. Hewan yang memang seharusnya kita jaga, kita rawat, kemudian kita gunakan untuk berkurban, untuk disembelih, untuk kita konsumsi, tapi kalau malah diadu domba, Nah, ini mengadu domba hewan ini yang salah. Nah, kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu itu menyuruh para sahabatnya untuk mengambil pelepah kurma, kemudian membelah dua pelepah kurma tersebut, yang masih segar pelepah kurmanya, yang masih hijau. Nah, kemudian Rasulullah SAW meletakkan
dan kaifiat-kaifiat yang sudah diberitahu oleh ulama-ulama kita. Jangan sampai kita berlebihan dalam melakukan berziarah. Seperti halnya yang terjadi fenomena sekarang, orang berziarah berlebihan, ya, menaburkan bunga, kemudian sudah betul menaburkan bunga dasarnya, kemudian menyirami air. Yang jadi salahnya, kok ada orang yang menyirami air ke atas kuburan tapi dibasuh mukanya, kemudian air basuhan itu sengaja, ya, ditumpahkan atau diturunkan di atas nisannya itu. Tujuannya apa coba? Saya ingin tahu tujuannya apa? Apakah keberkahan dari muka orang tersebut? Atau gimana gitu kan? Sedangkan itu dasarnya tidak ada. Cukuplah kita jangan berlebihan. Kita menyiramkan air di atas kuburan, ya, kemudian mengharapkan kepada Allah semoga kesejukan air itu, ya, sama halnya diberikan kepada orang yang berada di dalam kubur tersebut. Kemudian kita menaburkan bunga, dasarnya apa? Mengharapkan kepada Allah semoga wangian ini, wangian dari bunga tersebut disukai oleh malaikat, dan malaikat banyak berkumpul di makam tersebut, di kuburan tersebut, dan mudah-mudahan memberikan ketenangan kepada ahli kubur. Itu ya. Jadi sahabat Ridho, jangan sampai kita terpengaruhi dengan tontonan-tontonan yang memang seakan-akan benar itu dilakukan sesuai dengan ajaran, tapi dasarnya salah. Dan jangan sampai kita terbawa-bawa hal-hal tersebut. Semoga ini jadi pelajaran dan mudah-mudahan dapat diperbaiki oleh kita. Ketika hal-hal yang memang di luar dari kaifiat para ulama yang sudah disampaikan, dasar-dasar dari Rasulullah, dasar-dasar dalam Al-Quran, maka kita harus beri peringatan, beritahu apa dasarnya dan apa konsekuensinya ketika orang yang terpandang melakukan hal-hal yang memang di luar jalur dasar dari Rasulullah SAW. Akibatnya apa? Fatal sekali. Akan banyak orang yang mengikuti kegiatan orang tersebut. Nah, ini kita harus stop, jangan sampai kegiatan tersebut diikuti oleh orang lain. Ya, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, khutmah sofa wa da'ma qadar, usikum bin nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.